Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh semakin bertambah luar biasa bersama dengan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini saya ingin membawakan renungan firman Tuhan dengan judul Awas, Jangan Terlena. Ayatnya saya ambil dari Galatia 3 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Beginilah firman Tuhan. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Saya ulangi lagi, Galatia 3 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian, manusia sering terlena dengan keadaan yang dialaminya. Tidak boleh agak senang sedikit atau punya uang lebih, langsung biasanya terlena, mudah terbawa dan terombang-ambingkan. Kita lupa kalau dulu kita tidak punya apa-apa. Dan saat ini pun sebenarnya kita tidak punya apa-apa. Yang kita punya hanyalah titipan dari Tuhan untuk kita bisa mengelolanya dengan baik. Manusia seringkali tidak mau dirugikan jika ada hubungannya dengan dirinya. Sesuatu yang berhubungan dengan dirinya atau berkenaan dengan dirinya, manusia seringkali tidak mau dirugikan. Tetapi jika hubungannya dengan Tuhan, kita seringkali melalaikannya. Kita lupa bahwa sebenarnya hubungan dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang berharga. Terkadang kita menganggapnya rendah, gampang, seakan-akan semuanya bisa digantikan dengan mudahnya. Sebab itu ada satu hal yang saya mau katakan pada pagi hari ini, sebagai sesuatu yang perlu diingat dan menjadi bahan buat kita renungan secara bersama-sama adalah sesuatu yang berharga haruslah dijaga dengan baik. Seringkali kita tidak tahu apa yang berharga di dalam hidup kita. Kita seringkali salah menilai, kita seringkali salah memilih dan sebagainya macamnya. Kenapa manusia tidak mau menjaga sesuatu yang berharga, Bapak Ibu Saudara sekalian? Saya mencatat ada dua hal pada pagi hari ini. Yang pertama adalah karena tidak tahu itu berharga. Manusia seringkali menganggap segala sesuatu itu gampang, ya. Dia tidak menghargai karena dia tidak tahu bahwa itu adalah sangat berharga. Manusia sering salah menilai, salah membuat keputusan, ya. Karena seringkali keputusan yang dibuatnya itu untuk memenuhi hawa nafsunya sendiri. Kita sudah sama-sama tahu kalau manusia itu adalah makhluk yang gampang terlena. Makhluk yang mudah terombang-ambingkan, terutama apalagi jika dihadapkan dengan sesuatu hal yang dia inginkan. Jika dihadapkan dengan hawa nafsunya, maka biasanya manusia seperti ini dia akan menuruti hawa nafsunya daripada menuruti kehendak Allah. Kenapa? Karena Allah tidak bisa dilihat, tetapi hawa nafsu, keinginan kita itu lebih mendesak di dalam hidup kita. Makanya kenapa manusia tidak tahu cara menjaga sesuatu yang berharga. Karena mereka menganggapnya itu bukan hal yang berharga dan bukan hal yang patut untuk dipertahankan. Lalu yang kedua, terbuai dengan hawa nafsu. Manusia sering kalah dengan hawa nafsu dan kepentingannya sendiri. Seperti siapa? Seperti Esau. Kita tahu Esau, dia menjual hak kesulungannya demi semangkok kacang merah. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-16 berkata seperti ini. Ibrani 12 ayat yang ke-16. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali kita lupa bahwa sesuatu yang berharga harusnya bisa dipertahankan. Hanya terkadang kita terbawa oleh hawa nafsu yang memandang sesuatu itu adalah rendah. Kita terbawa hawa nafsu kita sampai kita mau menukar hak kesulungan itu hanya dengan semangkok kacang merah atau hanya buat sepiring makanan yang hanya untuk sesaat
memuaskan nafsu kita sesaat. Manusia sering membuat janji dengan Allah dan senang juga untuk mengingkarinya. Manusia bilang kalau apapun juga buat Tuhan, Matius 6:33, tetapi pada kenyataannya ketika diperhadapkan dengan hal itu, maka manusia lebih senang menyelamatkan dirinya. Mereka berpikir Allah mudah dibohongi. Allah pasti mengerti dan Allah pasti mengampuni mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya tidak mau panjangkan firman Tuhan, tetapi saya mau tutup dengan satu ayat. Jika Anda berpikir bahwa Allah mengampuni, pasti selalu Anda ulang lagi, Allah pasti mengampuni, Allah pasti mengerti keadaan kita dan sebagainya macamnya. Itu benar. Allah benar mengerti. Tetapi ada firman Tuhan mengatakan di dalam Galatia ke-6. Galatia 6 ayat yang ke-7 sebagai ayat penutup. Firman Tuhan berkata, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Terkadang kita menggampangkan segala sesuatu, mudah melepaskan segala sesuatunya. Pelayanan asal, tidak punya komitmen, tidak punya konsisten, semua gampang. Allah mengerti, Allah tahu, Allah peduli. Betul. Tetapi Galatia 6 ayat yang ke-7 dia bilang, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Saya pikir kata-kata saya sudah cukup. Biarlah kita melihat dari Galatia 6 ayat yang ke-7 ini. Dan mari sama-sama kita merefleksikan apa yang menjadi pentingnya ayat ini dan apa yang menjadi pentingnya ayat Galatia 3 ayat yang ke-3 sampai dengan ayat yang ke-4. Masakan kita mau, siapa yang memulai dalam roh, masakan kita mau membuangnya semua demi daging. Mari sama-sama kita merefleksikan diri kita lebih baik lagi. Selamat pagi, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kasih karunia Allah. Ajar kami untuk kami mengerti, supaya kami tahu bahwa apa yang mesti kami lakukan. Terkadang kami begitu gampang terbawa hawa nafsu, begitu gampang menjual hak kesulungan kami, hanya demi memuaskan nafsu kami sesaat. Dan ketika semuanya berakhir dengan buruk, kami mulai mencari Engkau, kami mulai menyalahkan Engkau. Padahal Tuhan, apa yang kami lakukan itu juga yang akan kami tabur. Ajari kami untuk kami lebih mengerti, lebih berhikmat, dan kami lebih mengerti apa yang mesti kami lakukan di dalam hidup ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.